Di kedalaman hutan yang rimbun dan terpencil di Indonesia, terdapat sebuah rumah angker yang menjadi bahan pembicaraan dan rasa takut di kalangan penduduk setempat. Konon, rumah itu telah ditinggalkan selama bertahun-tahun setelah sebuah tragedi mengerikan yang merenggut nyawa keluarga pemiliknya. Cerita dimulai pada malam yang gelap dan berawan, ketika seorang pemburu bernama Arif dan temannya, Rizky, memutuskan untuk mencari pengalaman yang ekstrim di hutan yang dipenuhi dengan kabut tebal. Mereka mendengar cerita-cerita mistis tentang rumah tersebut dan memutuskan untuk mengeksplorasi tempat itu. Mereka memasuki hutan dengan hati yang penuh keberanian, tetapi semakin mereka mendekati rumah tersebut, semakin terasa kehadiran sesuatu yang tidak wajar. Suara-suara gemuruh dan bisikan-bisikan gaib terdengar di antara dedaunan dan pepohonan tua, seakan hutan itu sendiri merasakan kedatangan mereka. Ketika mereka mencapai rumah angker, atmosfer berubah drastis. Angin sepo-sepo hutan berubah menjadi dingin menusuk tulang. Pintu rumah itu terbuka sendiri tanpa sentuhan apapun, mengundang mereka masuk ke dalam kegelapan yang menyelimuti ruangan. Di dalam rumah yang penuh debu dan bayangan, Arif dan Rizky merasa terpukau oleh suasana yang memancarkan kegelapan dan keheningan. Mereka menyimak teriakan gaib yang terdengar di kejauhan, seolah-olah meminta pertolongan dari dunia lain. Namun, ketertarikan mereka terhadap misteri membuat mereka tetap melanjutkan penjelajahan. Saat mereka memasuki ruang tamu, terlihat bayangan-bayangan yang bergerak tanpa wujud. Lampu gemerlap dari lilin-lilin tua menyinari foto-foto keluarga yang terpajang di dinding, menyiratkan kehidupan bahagia mereka sebelum malapetaka. Namun, kebahagiaan itu telah berubah menjadi kehancuran yang tak terlupakan. Arif dan Rizky memutuskan untuk menjelajahi setiap ruangan, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah itu. Di ruang bawah tanah, mereka menemukan sebuah ruangan tersembunyi dengan dinding yang dihiasi oleh simbol-simbol aneh dan tulisan mantra yang tidak dapat mereka pahami. Saat mereka membaca jurnal tua yang tergeletak di sudut ruangan, terkuaklah cerita gelap keluarga yang tinggal di rumah itu. Ritual-ritual terlarang, pemujaan makhluk gaib, dan penyerahan jiwa kepada kekuatan tak kasat mata. Semakin jurnal itu dibaca, semakin terasa teror yang mengitari mereka. Tiba-tiba, teriakan gaib semakin keras, mengisi seluruh rumah. Arif dan Rizky merasa seperti mereka terjebak dalam alam roh, terpisah dari dimensi yang dikenal. Lampu-lampu padam, dan kegelapan menyelimuti seluruh ruangan. Mereka merasakan sentuhan dingin dan tak terlihat di sekitar mereka. Dengan penuh ketakutan, Arif dan Rizky melarikan diri keluar dari rumah itu. Namun, teriakan gaib tak kunjung reda, menyusul mereka hingga keluar dari hutan. Mereka kembali ke desa dengan cerita yang sulit dipercaya, tetapi tatapan ketakutan di mata mereka meyakinkan penduduk bahwa rumah itu adalah tempat yang dikutuk oleh kekuatan tak terduga. Sejak saat itu, penduduk setempat menghindari hutan itu seperti wabah, dan cerita tentang rumah angker tengah hutan dengan teriakan gaib yang tak kunjung reda menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi. Mungkin saja, kekuatan gaib yang masih merajai rumah itu terus menunggu untuk merenggut jiwa yang terlalu berani untuk mendekatinya. Tetapi ia yakin bahwa arwah keluarga yang tragis masih menghantui tempat itu. Sejak itu, cerita tentang rumah angker tengah hutan itu menjadi legenda di desa, dan penduduk setempat tidak pernah berani mendekatinya lagi, meninggalkannya sebagai tempat yang dikuasai oleh kekuatan misterius yang tak terpecahkan.